Oke, selamat datang semuanya. Di pembahasan kali ini kita bakal bongkar tuntas nih. Apa sih yang sebetulnya harus kita lakukan pas banget abis gajian? Semua tips ini kita ambil dari nasihat mentor keuangan Sulianto Indria Putra. Biar kita semua bisa lebih jago ngendaliin duit. Yuk kita mulai. Pernah ngerasa nggak sih, awal bulan terima gaji rasanya seneng banget. Baru pertengahan bulan pas cek dompet atau m-banking, kok udah habis aja? Tenang, Anda nggak sendirian. Ini perasaan yang umum banget buat banyak orang yang, ya gitu deh, hidup dari gaji ke gaji. Nah, akar masalahnya itu sering disebut jebakan gaji ke gaji. Biar gampang ngebayanginnya, kita pakai aja analogi yang oke banget ini. Pipa keuangan yang bocor. Coba deh bayangin, gaji Anda itu kayak air yang ngalir masuk ke pipa. Tapi kalau nggak ada rencana, air itu bakal ngerembes keluar lewat lubang-lubang kecil. Beli kopi, jajan sore, langganan ini tuh, cicilan. Dan sebelum sempat ngumpul di ujung, airnya udah keburu habis. Ujung-ujungnya, di akhir pipa, kosong melompong. Nggak ada yang bisa ditampung buat tabungan atau investasi. Tapi jangan salah ya, pipa bocor ini bukan cuma soal nggak nyaman doang. Ini tuh pintu gerbang kedua bahaya finansial yang serius banget. Yang pertama, nilai uang kita kegerus inflasi. Dan yang kedua, kita bisa kejebak di lingkaran setan utang. Nah, ini dia inflasi. Kerjanya tuh diem-diem tapi pasti. Contoh paling gampangnya gini deh. Uang yang hari ini bisa buat beli 2 bungkus Indomie, 5 tahun lagi mungkin cuma dapat sebungkus. Itulah yang namanya daya beli atau purchasing power kita menurun. Ngeri kan? Dan ini nih, bahaya kedua yang jujur aja lebih serem. Pas lagi kepepet, godaan pinjol alias pinjaman online itu gede banget kan. Nah, ini bisa bikin Anda kejebak di lingkaran setan, gali lobang tutup lobang, di mana utang Anda malah makin numpuk, bukan lunas. Oke, kita udah lihat masalahnya. Sekarang, gimana solusinya? Gampang. Semuanya dimulai dari satu hal yang paling mendasar, mengubah cara kita mikirin soal uang. Ini kuncinya. Perlakukan kegiatan menyisihkan uang itu sebagai sebuah kewajiban, bukan pilihan, bukan sesuatu yang Anda lakuin kalau ada sisa. Tapi ini prioritas utama. Harus jadi kebiasaan yang nggak bisa ditawar-tawar lagi, sama kayak sikat gigi tiap pagi. Pokoknya wajib. Terus, gimana cara nerapin mindset ini jadi rutinitas yang praktis? Yuk, kita bedah rencana otomatis yang bisa langsung Anda pakai begitu gajian cair. Siap? Ini dia rutinitas 4 langkahnya. Begitu gaji masuk, langkah 1, bayar utang dulu. Utang-utang yang nggak produktif, beresin. Langkah 2, kasih tujuan buat uang Anda. Mau buat apa? Liburan, beli gadget baru, tulis yang jelas. Langkah 3, jangan lupa senang-senang juga. Sisihkan sedikit, misalnya 10%, buat dana senang-senang tanpa rasa bersalah. Dan yang paling penting, langkah 4, investasi segera. Langsung di awal, jangan nunggu sisa di akhir bulan. Kutipan ini benar-benar ngerangkum semuanya. Intinya, kita harus balik logikanya. Berhenti deh nabung sisa. Mulai sekarang, kita belanjain sisa. Jadi, bayar diri sendiri dulu lewat investasi, baru sisanya dipakai buat kebutuhan sehari-hari. Oke, rutinitasnya udah ada. Tapi tantangan terbesarnya kan, gimana caranya biar kita konsisten, biar disiplin. Nah, ini ada beberapa tips pro buat bantu Anda tetap di jalur yang benar. Biar disiplinnya kuat, coba deh bayangin diri Anda itu kayak pohon. Punya tujuan keuangan yang jadi akar yang kuat banget. Jadi, biarpun ada angin godaan diskon, ajakan nongkrong, atau barang baru yang lagi viral, Anda tetap kokoh, nggak gampang goyah. Nih, ada lagi beberapa langkah praktisnya. Pertama, stop nambah utang baru yang nggak perlu. Kedua, soal kartu kredit, jujur sama diri sendiri. Kalau tahu gampang tergoda, ya mending hindari dulu. Ketiga, satukan semua tanggal cicilan di satu hari, pas abis gajian, biar nggak pusing. Dan terakhir, manfaatin teknologi, pakai fitur auto debit buat nabung dan investasi otomatis. Nah, kita sampai di bagian terakhir, dan mungkin ini yang paling fundamental, soal mindset. Ternyata ada perbedaan besar banget antara cara orang kaya dan orang miskin mikirin uang, dan ini yang nentuin hasilnya. Lihat deh bedanya, jelas banget kan? Pola pikir miskin itu fokusnya gimana caranya biar kelihatan kaya. Beli barang-barang branded, mobil mewah biar dibilang sukses. Padahal itu malah bikin duit habis. Sebaliknya, pola pikir kaya itu fokusnya gimana caranya buat tetap kaya. Mereka membangun aset dan mempertahankan kekayaan, yang seringkali berarti hidupnya lebih sederhana dari yang kita kira. Jadi, sekarang pertanyaannya buat Anda. Setelah dengerin semua ini,
Satu perubahan pertama apa yang bakal Anda lakuin pas gajian nanti? Nggak usah yang muluk-muluk. Mungkin cuma mau coba nyisihin 100.000 buat investasi, atau mungkin mau batalin langganan yang nggak perlu. Mulai aja dari yang kecil. Yang penting, mulai sekarang.